Sekarang dolar udah 16.400 ya, hampiran ya. Naik terus ya. Yes, tenang aja. Tuhan pasti pelihara kita dan jaga Indonesia. Amin. Keadaan sekarang beda dengan Mei 98. Jadi kondisi Beda, Pak, ya? ekonomi keuangan Indonesia saat ini beda dengan Mei 98. Ya. Apa perbedaannya dengan Mei 98? Ingat waktu zaman itu BI itu tidak independen. Oh, BI ya. Dan belum independen benar-benar. Kalau sekarang BI itu independen. Oh. Dan tahun 98 itu ekonomi keuangan terpengaruh karena politik. Dan peran politik sangat besar, 90%, 80-90%. Iya. Kalau sekarang tidak, Jonas. Iya, Pak. Didukung oleh ini Pak ya, politik ya, tidak terlalu ribet ya. Bukan gitu. Pengaruh politik dalam keuangan, dalam BI itu hanya 50%. Oh, ya. Nah, di BI masih ada namanya itu keputusan Bank Sentral, Bank BI ya, bukan BI. Bank Sentral lain, Bank Indonesia atau bukan Bank Sentral, Bank Indonesia itu kan ada namanya juga LPSK, usaha tim keuangan dan yang benar-benar profesional dan independen. Ya. Sehingga pengaruh politik itu hanya 50%. Oh. Nggak seperti waktu 98 ya, 90%. Kalau 98 itu 90%. Dan waktu ya, 98 itu kan tidak ada wakil menteri. Iya. Begitu menterinya mundur ya pusing. Nah, kalau sekarang kan menteri mundur ada yang ganti. Dan sudah nunggu banyak yang antri. Banyak yang antri. Ada wakil menteri, ada dirjen. Jadi posisi politik itu saat ini masalah keuangan, ekonomi, stabilitas ekonomi itu politik itu tidak 90%. Iya. Ya kira-kira 50%. Iya. Jadi kebijakan BI itu dari gubernur BI dan masih ada LPSK dan masih ada lagi tim keuangan yang solid. Oh, ya. Nah, jadi BI itu beda dengan waktu zaman 98, zaman Pak Harto. Artinya selain politik, sistem juga lebih baik, Pak ya? Sistem lebih baik. Ini menurut analisa saya kalau tidak salah. Ya, analisa pribadi Pak Daud ya. Jadi, BI sekarang itu lebih independen. Oh, ya. Gubernur BI dan tim keuangan LPSK, setelah itu yang untuk pemeriksaannya lebih bagus lah, tertata dengan baik lah. Jadi kondisi 98 tidak terjadi di tahun-tahun sekarang. Ya. Karena hanya pengaruh politik itu hanya 50%. Ya. Hampir separuh ya. Sekarang kan politik dengan ekonomi, keuangan itu kan agak terpisah. Ya. Karena ada independennya. Ya, Pak. Jadi tidak akan terjadi kayak 98. Indonesia aman-aman baik. Wah. Puji Tuhan. Jadi 98 itu tidak akan terjadi di tahun-tahun sekarang dan tahun depan. Tahun sekarang. Ya. Ya, Pak. Puji Tuhan, Pak. Tidak terpengaruh
kayak zaman 98 90%, tidak. Hanya 50% aja politik itu. Pengaruh di keuangan negara, yaitu di kebijakan BI. Ya. Kan masih ada LPSK, masih ada juga OJK, kan masih ada semuanya, Jonas, yang untuk menjaga stabilitas rupiah dan stabilitas keuangan negara. Ya. Dan keuangan Bank Indonesia. Bukan Bank Sentral loh, tapi Bank Indonesia. Bank Indonesia. Bukan Bank Sentral, bukan. Amerika. Ya. Berarti tidak akan terjadi kerusuhan atau keributan seperti 98. Nah, apalagi sekarang demo-demo harus laporan dulu, izin dulu. Jadi antisipasi dulu. Nggak bisa mendadak, benar-benar nggak bisa. Nggak bisa. Itu sistem yang dikembangkan lebih baik sekarang ya. Ya, TNI Polri juga ada ada kesatuan dan bersatu dengan baik. Menjaga keamanan, stabilitas keamanan negara, dia aman-aman aja. Apalagi Prabowo, Pak Presidennya Prabowo tahun depan lebih aman lagi. Saya setuju dengan apa yang disampaikan hambanya Evangelis Daud Tony. 98 tidak akan terulang dan ekonomi melejit maju terus, ya. Dan kita doakan juga Bapak Prabowo melanjutkan kepemimpinan Bapak Jokowi bisa lebih baik, ya, bisa lebih sukses. Indonesia maju betul-betul digenapi itu. Ya, oleh sebab itu ini tidak bisa terjadi tanpa kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat. Jadi kalau masyarakat kerjaannya hanya mencibir, mengkritik pemerintah, tapi tidak berbuat apa-apa begitu, protes-protes saja, maka Indonesia maju bisa tidak terrealisasi. Itu. Pemerintah punya program, masyarakatnya atau rakyatnya mensupport, ya. Bukan saja dengan kata-kata, tetapi dengan banyak hal pokoknya, ya. Saling bekerja sama. Pemerintah pun tidak lagi korupsi, tidak lagi bekerja dengan sembarangan. Pokoknya semua bekerja berpartisipasi sesuai dengan bidang masing-masing, sesuai dengan jurusan masing-masing. Itu baru keren. Indonesia akan menjadi negara maju. Itu yang sudah-sudah, yang lalu-lalu, masa lalu, ya, yang pernah terjadi di bangsa kita, yang sangat populer, sangat diingat oleh dunia, itu 98 itu kerusuhan hebat itu. Saya ingat betul waktu itu masih berumur belasan tahun, dan saya lihat penjaraan-penjaraan di mana-mana, ya, kerusuhan, keributan, baik antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan masyarakat, pokoknya saling curiga, ya, diskriminasi terjadi, radikalisme terjadi, semua pokoknya di situ baku hantam, ya, ngeri sekali, ngeri, ya. Dan kita berharap itu tidak terjadi lagi. Kita imani, kita percayai apa yang disampaikan oleh hambanya, karena situasi zaman dulu dengan zaman sekarang sudah beda. Sekarang sudah lebih baik, ya. Kita positive thinking, ya, jangan pesimis. Jadi bangsa Indonesia itu jangan pesimis, ya, jangan kerjaan yang ngurusin orang saja, itu menggosipin orang saja, nggak ada gunanya, nggak bisa membangun diri sendiri, nggak bisa membangun apapun kalau hanya ngomongin orang. Itu yang benar itu bekerja keras, berusaha, ya. Jadi masyarakat, ya, taat, hormat pada pemerintahnya, ya. Kita percaya, tapi memang kalau ada hal-hal yang negatif yang kita rasa di pemerintahan atau apa, ya, kita wajib menyampaikan aspirasi, tetapi ya dengan prosedur, dengan baik, begitulah, tanpa melakukan anarkisme,
seperti itu ya. Jadi sekali lagi ya, kita dukung pemerintah untuk menyingkapkan segala sesuatu yang bobrok itu, yang kacau tuh, koruptor semoga itu dibongkar sedalam-dalamnya sampai ke akar-akarnya. Saya optimis kalau koruptor ya minim gitu ya di bangsa ini, atau tidak ada sama sekali, wah, saya yakin seperti yang pernah disampaikan Bapak Mahfud MD, 20 juta per kakak setiap bulan dapat diberikan pemerintah ya kepada rakyatnya. Kurang apa lagi? Keren kan? Bayangkan kalau 20 juta diberikan kepada setiap kakak di Indonesia. Keren. Maka rakyat Indonesia akan maju sukses. Gak usah 20 juta lah, 10 juta aja itu sudah membuat rakyat Indonesia akan makmur. Ditambah lagi mereka bekerja, wah, maka bisa ditafsirkan penghasilan setiap kakak selain dari pemerintah bisa 15 juta dan 20 juta. Untuk kehidupan saat ini 20 juta itu sudah lebih dari cukup ya. Buat pengusaha bisa lebih, tergantung Anda bekerja keras atau tidak. Tapi modal dari pemerintah itu sudah sangat membangun. Itu tafsirannya ya. Jadi artinya prospeknya, peluangnya di masa depan sangat besar ya Indonesia ini. Karena kekayaan alam kita itu luar biasa, melimpah. Negara-negara kecil saja itu bisa makmurnya luar biasa ya, seperti Singapura dan beberapa negara lain. Ini Indonesia yang kekayaan alamnya itu luar biasa. Aduh, tapi masih saja dikeruk oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, personal yang rakus begitu. Kalau dikelola dengan baik, baik itu emas, pertambangan, itu aduh pasti keren. Ya, yang di dalamnya ada timah, batu bara, nikel. Ya. Ditambah lagi IKN nanti selesai, wah. Indonesia punya wibawa di mata dunia. Pasti akan lebih baik. Kita support dan kita doakan. Tuhan Yesus memberkati.